Ora Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Nas firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita semua punya nama. Yang biasanya nama itu diberikan supaya nama itu bisa menyebutkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dalam kitab Ibrani ini ditujukan ataupun dituliskan kepada orang Yahudi yang sudah percaya pada saat itu tetapi mengalami penderitaan. Tetapi juga ada bagian yang kedua bahwa kitab Ibrani ini dituliskan juga kepada orang Yahudi yang memiliki intelektual yang begitu sangat baik, tetapi memiliki iman yang tanggung-tanggung mengenai siapakah Yesus yang sebenarnya. Dan ada bagian yang ketiga bahwa kitab Ibrani ini juga dituliskan kepada orang Yahudi yang tidak percaya kepada Mesias. Pertanyaannya sekarang, benarkah Yesus itu Allah yang dipertanyakan oleh dunia? Secara khusus juga di zaman kita sekarang ini. Zaman yang sekarang ini sering disebut dengan zaman high-tech, di mana banyak sekali orang yang memperdebatkan ketuhanan Yesus, keilahian Yesus sebagai anak Allah. Dalam ayat 1 di kitab Ibrani ini dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Zaman dahulu Allah itu berbicara kepada manusia atau kepada nenek moyang dikatakan dalam kitab Ibrani itu melalui para nabi. Tetapi di ayat 2 dikatakan pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Sangat jelas sekali melalui nas ini bahwa di zaman sekarang ini Allah berbicara kepada kita melalui firman yang hidup. Kitab Yohanes sangat jelas mengatakan bahwa Allah telah menjadi firman atau Yesus itu telah menjadi firman dan bersama-sama dengan kita. Sebab itu kita mau diajak nih Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih untuk tidak hanya sekedar tahu tentang Yesus, bahkan sok-sok tahu tentang Yesus tanpa mengenal Dia. Nah, sini mau mengingatkan kita supaya kalaupun kita berbicara tentang ketuhanan Yesus, keilahian Yesus sebagai anak Allah, harus lebih dahulu kita paham dan mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena kitab Ibrani sangat jelas mengatakan dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Ada banyak nama yang tenar di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak nama yang tenar dalam kitab ataupun dalam Alkitab, bahkan raja-raja besar. Ada juga banyak nama malaikat-malaikat yang tertulis dalam kitab ataupun dalam Alkitab. Tetapi nama Yesus itu adalah nama yang istimewa. Bahkan dia lebih tinggi dari nama-nama yang lainnya. Mari belajar dan menggumuli tentang ketuhanan Yesus yang sebenarnya. Mari belajar dengan sungguh-sungguh
siapa Yesus yang sebenarnya, supaya kita pun memiliki kepercayaan yang terus-menerus bertumbuh dalam hidup kita. Dan kita tidak harus membandingkan dia dengan hal-hal yang ada di tengah-tengah dunia. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa dia telah ada sejak semula. Dia turut menciptakan segala sesuatu. Bahkan dia lebih tinggi dari para nama malaikat. Seperti apa yang dikatakan oleh Nats ini. Belajar tentang dia tidak hanya 1 minggu ketika kita harus mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah. Atau tidak hanya mendengarkan sekali-sekali tentang firman Tuhan setiap renungan pagi. Tetapi belajar tentang dia harus seumur hidup. Sehingga kita tahu dan mengenal bahwa Yesus itu jauh lebih tinggi daripada apapun di tengah-tengah dunia ini, termasuk malaikat. Kitab Ibrani mau menyampaikan kepada kita superioritas Yesus sebagai gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah yang terlihat di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kitab Kolose pasal 1 ayat 15 jelas sangat mengatakan, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari yang diciptakan. Yesus adalah perwujudan nyata kelihatan Allah yang tidak pernah kita lihat. Sebab itu semakin cintailah Tuhan kita melalui Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh anak Allah. Kau sungguh-sungguh Tuhan, dan Kau lebih tinggi dari apapun. Nama-Mu lebih mulia dan lebih tinggi dari nama-nama malaikat, raja-raja, bahkan orang-orang tenar di tengah-tengah dunia ini. Engkau adalah Allah Sang Pencipta, Allah yang telah menjadi juru selamat kami melalui Yesus Kristus. Sebab itu ajarilah kami Tuhan, supaya kami beriman sungguh-sungguh kepada Engkau, dan mau terus belajar seumur hidup kami tentang Engkau, sehingga kami mengenal Engkau lebih baik lagi dan lebih dalam lagi untuk hari-hari ke depannya. Terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.